Setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Begitu juga dengan Najla. Hari pertama masuk SMP seharusnya jadi awal yang menyenangkan. Tapi bagi Najla semuanya terasa asing. Lingkungan baru, teman baru, suasana yang berbeda membuatnya merasa tidak nyaman. Bahkan di beberapa momen Najla sering merasa ingin kembali ke masa SD. Aku kangen suasana lama. Aku nggak seneng di sini. Namun waktu terus berjalan. Perlahan Najla mulai mengenal teman-temannya, mulai tertawa bersama, mulai merasa sedikit demi sedikit nyaman. Walaupun begitu, ada satu hal yang masih ia rasakan, rasa takut untuk mencoba hal-hal baru. Memasuki kelas 8, Najla mulai berubah. Ia sadar kalau ingin berkembang, ia harus keluar dari zona nyaman. Akhirnya, Najla memberanikan diri untuk mencoba hal baru menjadi PJ Sekbid OSIS. Namun, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Najla harus melepas salah satu hal yang ia sukai, yaitu keluar dari ekstrakurikuler, pramuka inti atau pramti. Bukan karena ingin, tapi karena banyak hal yang bertabrakan, OSIS, kelas, dan tanggung jawab lainnya. Tapi dari situ ia belajar arti tanggung jawab dan pengorbanan. Di kelas 9, Najla bukan lagi orang yang sama. Ia mulai mengenal dirinya lebih baik. Ia tahu mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Aku percaya kalau selalu jalan pasti akan menemukan jalan keluarnya. Di sisi lain pertemanan pun semakin baik. Lingkungan yang asing sekarang menjadi tempat ternyaman. Setiap perjalanan punya ceritanya sendiri, dan ini adalah cerita Sabira. Masuk SMP menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi Sabira. Namun, di balik itu, ada proses adaptasi yang tidak sebentar. Sabira dikenal sebagai pribadi yang pendiam, ia jarang berbicara, dan masih canggung untuk memulai percakapan dengan teman-temannya. Sebenarnya aku senang, tapi aku masih bisa buat ngobrol dan mulai duluan. Hari demi hari berlalu, perlahan Sabira mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah saat ia berhasil keterima dan ikut OSIS. Itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanannya. Memasuki kelas 8, Sabira mulai merasa banyak perubahan. Tantangan yang dihadapi memang tidak terlalu berat, namun justru disinilah proses berkembang itu terjadi. Sabira mulai belajar mengatur waktu dengan lebih baik. Ia juga merasakan peningkatan dalam nilai akademiknya. Tidak hanya itu, pertemanannya pun semakin menyenangkan. Ia mulai lebih sering berbincang, tertawa, dan merasa lebih nyaman dengan orang-orang di sekitarnya. Pengalaman menarik lainnya adalah saat Sabira aktif mengikuti ekstrakurikuler dan bahkan dipercayai menjadi ketua, sebuah pencapaian yang menunjukkan perubahan besar dari dirinya yang dulu. Ternyata kalau aku mulai terbuka, semuanya jadi terasa lebih seru. Di kelas 9, fokus mulai tertuju pada masa depan. Sabira mempersiapkan diri menghadapi TKA dengan mengikuti les dan terus berdoa. Namun, di tengah kesibukan itu, ada banyak kenangan yang tidak terlupakan. Hari-hari sederhana di kelas, candaan bersama teman, dan momen-momen kecil yang justru paling berharga. Ternyata hal sederhana di kelas jadi kenangan yang paling aku ingat. Di awal perjalanan masuk SMP, semua terasa baru. Tempat baru, suasana baru, dan tentu saja teman-teman baru. Feli memulai hari-harinya di kelas 7 dengan perasaan campur aduk. Harapan untuk punya banyak teman ternyata tidak berjalan sesuai yang dibayangkan. Ia sempat mengalami kesulitan dalam pertemanan, merasa kurang diterima, bingung harus bersikap seperti apa, dan sering merasa sendiri di tengah keramaian. Kayaknya aku nggak cocok deh di sini. Namun dari situ Feli mulai belajar satu hal penting,
bahwa tidak semua hal langsung berjalan sempurna. Memasuki kelas 8, Feli mulai mencoba berubah. Ia memberanikan diri untuk lebih terbuka dan aktif. Salah satu langkah besarnya adalah bergabung dengan ekstrakurikuler pramuka. Di sana, Feli menemukan lingkungan yang berbeda, teman-teman yang saling mendukung, kegiatan yang seru, dan pengalaman yang membangun. Sedikit demi sedikit, Feli mulai merasa diterima. Keaktifannya pun terlihat, hingga akhirnya Feli dipercaya menjadi ketua pramuka. Dari sini, Feli belajar tentang tanggung jawab, keberanian, dan arti kerjasama. Aku gak nyangka. Dulu aku ngerasa sendiri, tapi sekarang aku dipilih jadi pemimpin. Di kelas 9, Feli semakin berkembang. Ia mengikuti Pramuka Garuda, sebuah pencapaian yang menunjukkan dedikasi dan usaha kerasnya. Tidak hanya itu, pertemanan Feli pun semakin membaik. Ia sudah menemukan lingkaran pertemanan yang sehat dan saling mendukung. Kini, Feli bukan lagi orang yang merasa sendiri, melainkan seseorang yang mampu berdiri dengan percaya diri di tengah banyak orang.